Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azara Adelia, NPM 211705134 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer, Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai teori komputasi, bahasa, dan automata. Mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Nah, dari judul tersebut, saya akan membagi dua materi berupa yang pertama, yaitu teori komputasi, dan yang kedua, teori bahasa dan automata. Masuk ke dalam teori yang pertama, yaitu teori komputasi. Teori komputasi merupakan cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Komputasi tersebut adalah urutan langkah-langkah sederhana yang disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Nah, dalam penerapan teori komputasi itu, banyak ilmuwan-ilmuwan komputer yang mempelajari tentang mesin Turing. Apakah kalian tahu mesin Turing itu mesin apa? Jadi, mesin Turing merupakan contoh umum dari CPU yang mana bisa mengatur seluruh manipulasi data yang dikerjakan komputer. Mesin Turing sendiri diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Berikut adalah gambarnya. Nah, penjelasannya, yang pertama tape. Tape adalah tempat diletakkannya inputan yang berupa kata atau untai. Sedangkan head, fungsinya untuk membaca dan menulis sel pita mesin Turing. Head sendiri bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir ada Finite State Control atau FSC yang merupakan otak dari mesin Turing itu sendiri. Diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Nah, di sini ada contoh mesin Turing. Saya mengambil contoh mesin Turing penyalin simbol. Jadi di sini kita akan merancang mesin Turing yang dapat menyalin string biner yang terletak di antara simbol P dan Q ke suatu posisi sel baru yang ditandai dengan simbol M. Berikut adalah gambarnya. Mesin bekerja dari status awal Q1 dengan head pada posisi simbol P. Nah, ini adalah Q1, ada di sebelah kiri, yang ditandai dengan simbol P. Algoritma penyalinan simbol adalah sebagai berikut. Yang pertama, simbol yang akan disalin ditandai dengan simbol khusus, yaitu berupa P, 0, 1, 0, titik-titik, Q, M, dan titik-titik. Yang pertama, simbol yang akan disalin ditandai dengan simbol khusus. Yang kedua, Anda dapat menggerakkan head ke kanan hingga dijumpai posisi penyalinan yang tepat. Kemudian yang ketiga, tuliskan simbol yang disalin pada posisi tersebut, yang mana di gambar ini adalah huruf M. Gerakan head ke kiri sampai dijumpai simbol khusus di atas. Dan langkah yang terakhir, ganti simbol khusus dengan simbol semula. Materi yang kedua yaitu teori bahasa dan automata. Tidak seperti bahasa alami manusia seperti Inggris atau Arab, bahasa komputer harus presisi, baik bentuk atau sintaks, dan artinya atau semantics. Harus ditentukan tanpa ambiguitas, sehingga pemrogram dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu program. Untuk mendapatkan tingkat presisi yang tinggi, para perancang dan pengguna bahasa komputer menggunakan notasi formal atau baku pada sintaks dan semantics. Sedangkan teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Kemudian, apa sih hubungan automata dan teori bahasa? Bahasa sendiri merupakan rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Sedangkan otomata merupakan keadaan berhingga. Yang dimaksud di sini state atau keadaan atau kondisi atau kedudukan. Bukan mesin fisik, tetapi merupakan model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit.
Sedangkan hubungan antara otomata dan teori bahasa adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata tersebut. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, itu dia materi tentang teori komputasi, bahasa, dan otomata. Saya Azara Adelia, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.